Selanjutnya, bagaimana caranya kalau kalian ingin menambahkan fitur validation? Masalahnya, form registrasi yang kita punya tidak ada validasinya. Jadi kalau kamu buka halaman registrasi, langsung disubmit tanpa ada nilai inputannya, maka langsung error. Errornya adalah internal server error. Jadi kalau kamu buka bagian network, terus lihat responnya, berikut ini adalah pesan error exception-nya. Katanya kolom name tidak boleh kosong. Maka dari itu, kita perlu memberikan validasi untuk setiap inputannya. Pertama, buka dokumentasi, cari tentang validation. Di sini katanya sebelum kalian menyimpan data atau menjalankan metode save, kalian harus menuliskan fungsi validate. Kita validate semua request input yang masuk. Untuk fungsi ini bisa kamu copy, lalu di bagian metode store, kamu perlu mengecek dulu data request inputannya dengan metode validate. Saya akan copy di sini. Saya validate satu persatu. Yang pertama, tentu untuk kolom nama atau name wajib diisi, berarti aturan validasinya harus require. Begitu juga untuk kolom email dan kolom passwordnya. Semuanya wajib diisi. Jika kalian ingin menambahkan aturan validasinya, tinggal kalian pisahkan dengan tanda pipe atau garis lurus seperti ini. Sebagai contoh, email itu harus valid, artinya email yang ada tanda @-nya. Jadi alamat email harus sesuai dengan format email yang valid, maka kalian bisa tulis aturan validasinya itu valid email. Untuk bagian unique tidak perlu kita berikan, kita cukup ngasih require untuk kolom nama, email itu valid email. Untuk aturannya sendiri sebenarnya sudah ada di dalam dokumentasinya. Kalian bisa cek di bagian available validation rule. Ada banyak sekali, tinggal pilih saja yang kalian butuhkan dan cari tahu bagaimana menggunakannya. Yang penting kalau kalian buat seperti ini, ketika formnya disubmit, maka nanti harusnya muncul respon dalam bentuk error. Salah satunya yang akan kita coba adalah validasi email. Sepertinya saya salah menggunakan validation rule-nya. Rule untuk email itu ya keyword email seperti ini. Jadi bukan valid email. Keyword valid email itu ada di dalam framework Coordinator. Jadi keywordnya tidak sama seperti Coordinator. Saya asumsikan kalian memperhatikan penulisannya supaya tidak terjadi error. Saya akan coba testing langsung. Kembali ke aplikasinya, saya langsung submit, maka akan ada error. Errornya juga berbeda, statusnya 422. Jadi kalau kamu buka bagian networknya, terus ke URL user, ada pesan error. Pesan errornya seperti ini, email field is required. Begitupun untuk passwordnya. Nah sebenarnya error seperti ini harus kita tampilkan ke dalam browser atau ke dalam DOM untuk ngasih tahu feedback ke user sebagai notifikasi kalau input email dan passwordnya harus diisi. Tinggal tugas kita saja menampilkan pesan responnya karena server sudah berhasil mengembalikan respon dalam bentuk error. Di bagian berikutnya kita akan coba menampilkan pesan error tersebut ke dalam setiap inputannya.